Oke, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pertama praktek wudhu, ya, sesuai wudhu yang biasa kita lakukan mazhab Imam Syafi'i. Ya, nanti praktek ini kamu lihat, perhatikan, terus gerakan kamu ketika wudhu. Pertama, di dalam wudhu itu berarti ada yang difardukan, ya. Furudul wudhu ada berapa? Fardunya wudhu ada 6, ya. Nah, 6 itu kalau kita mazhabnya Syafi'i berarti harus berurutan dari mulai niat sambil membasuh muka, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, ya, yang wajibnya. Terus membasuh kaki dan tertib. Nah, nanti ada tambahan yang sunnahnya, berarti termasuk yang dari mulai berkumur, ya, istinsaq, terus mengusap sebagian telinga, itu yang sunnahnya, termasuk melakukan gerakan wudhu itu 3 kali, ya. Oke. Ada juga yang makruhat atau dimakruhkan dalam wudhu. Misalnya gini, kita wudhu, kan? Terus belum selesai wudhunya diganti dengan gerakan lain selain wudhu. Misalnya wudhu terus sambil ngopi dulu, misalnya, itu yang makruh. Ya, paham ya? Jadi ketika kita wudhu harus berurutan dan terus sampai habis, ya, dari mulai fardu wudhu yang pertama sampai dengan fardu wudhu yang keenam. Oke, perhatikan prakteknya. Ya, nanti kamu kalau wudhu misalkan yang pakai lengan panjang gini, ya, di ringkes sampai ini sikunya kelihatan. Nah, kalau yang perempuan mah cukup di rumah aja. Ya, ini yang laki-laki. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di muka sambil baca niat. Baru setelah itu baca doa. Setelah kita lakukan wudhu. Oke, bisa dipahami ya. Berarti bagian muka itu dari sini, ya, tempat kita tumbuhnya rambut sampai di bawah janggut ini harus terbasuh. Lebarnya dari telinga kanan sampai dengan telinga kiri juga terbasuh. Jadi kita nggak boleh asal ambil, pluk cuma segitu doang. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke kelas. Ayo, Mas.
Masuk kelas ya, lanjut ya. Iya dah, kita lanjutkan praktek berikutnya. Iya, ya. Nah, itu tadi praktek wudhu ya yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas kecil ya. Hadas kecil itu hadas yang bisa disucikan dengan yang kita ketahui wudhu, karena sering kita lakukan ya. Kenapa sering? Karena kondisi di tempat sekeliling kita itu airnya melimpah. Nah, bagaimana kalau kondisi di suatu tempat airnya kering? Bagaimana wudhunya? Ya, bagaimana cara bersucinya? Oke, betul, bisa dilakukan dengan bertayamum. Oke, setelah itu ya, setelah tadi kita praktek wudhu, Pak Guru lanjutkan dengan praktek tayamum untuk jaga-jaga kalau kita mau bersuci ya dari hadas kecil, tapi salah satunya tidak ada air. Atau bisa juga gini, kita mau bersuci ya, tapi kondisi tubuh kita lagi sakit parah yang tidak boleh terkena air, maka boleh diganti dengan bertayamum. Bedanya gini, kalau tayamum itu berarti nanti tidak sama seperti wudhu ya, dimulai dari kumur-kumur. Tayamum kalau kumur-kumur gimana? Debunya masuk semua, nggak jadi suci ya, ada alergi nanti. Nah, oke. Bedanya kalau tayamum itu anggotanya fardunya cuma 3 ya, membaca niat ya, niat mau bertayamum, kemudian mengambil wudhu ya, wudhu yang bersih, diusapkan ke muka 1 kali, oke, ambil lagi, diusapkan ke tangan dan tangan kiri secara merata 1 kali, selesai. Itu tak contoh nih. Saya ambil debunya jangan yang basah. Ya Mas, ambil debu yang kering. Contoh ini. Di sini Pak Guru ada debu, ya. Ini Pak Guru ambil debunya. Ya. Oke. Setelah debu diambil, barangkali di sini banyak, usahakan diketat begini. Ya. Biar debu yang kasar-kasar bisa rontok. Ya, ini sisanya aja. Oke? Paham dari ini? Niat di dalam hati ingin bertayamum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru ini diusapkan ke muka 1 kali. Ya, caranya gini. Nah, sudah. Bagian muka sudah. Ambil lagi. Tetap lagi. Nah, kalau tangan gantian ya. Ini kan ada telapak ya. Telapaknya dibagi 2, ini yang sebelah sini ya. Buat bagian zahirnya atau ini punggung tangan. Yang ini jangan sampai nempel ya. Ini contohnya. Set ya. Ke belakang sambil usap-usap ya. Nah, kalau sudah putar ini gantian ya, seperti ini bagian tengah. Nah, ini jangan ditempelin yang tadi ada debunya, sekarang ke sini jempol. Paham? Nah, ini 1. Ini kan belum terbasuh ya. Ambil yang sebelah kiri gantian begini sama di sambil diusap-usap. Kalau sudah dorinya ke tengah gini.
Ya, sambil bisa-bisa boleh. Jempol ketemu jempol. Ini. Paham? Selesai. Ya, tayamum. Selesai itu. Berarti dengan 1 kali tayamum kita boleh melakukan 1 kali fardu. Misalnya salat maghrib nih gak ada air atau lagi sakit, kita tayamum. Setelah selesai salat maghrib mau salat isya tayamum lagi. Tapi tayamumnya tadi sudah tidak boleh dilanjutkan. Paham ya? Berbeda sama Bu. Bisa dipahami? Oke, semoga bermanfaat praktek wudhu dan tayamum kita hari ini. Baca doa wal asri.